Oke, baik. Kedengaran nggak? Jangan. Yang ada di pas Sudah nggak ada. ada. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang duduk di kelas 4, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita kalian? Nah, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa ya di kemudian hari nanti? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Lalu tugas seorang guru itu kira-kira apa ya adik-adik? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan pertama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya Kak Citra adalah seorang guru. Dulu waktu kecil cita-cita Kak Citra juga memang ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang cita-cita kalian apa nih adik-adik? Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya ini ya? Ya, ini disebut dengan arsitek ya. Aku seorang arsitek. Nah, arsitek ini kegiatan utamanya apa? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain sebuah bangunan. Jadi arsitek ini merancang bangunan sebelum dibangun adik-adik dia akan menggambar rancangannya dan mendesain bangunannya. Ini kalau cita-cita kalian menjadi arsitek nih adik-adik. Lalu gambar berikutnya, kira-kira apa ya ini ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tugas utama atau kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sedang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan adik-adik? Yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis adik-adik? Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini? Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisannya adik-adik. Lalu contoh cita-cita yang lain adik-adik kira-kira apa nih? Ya, ini adalah pilot adik-adik. Nah, pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbang pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui ya adik-adik, apa sih kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Itulah yang namanya cita-cita adik-adik. Coba adik-adik bisa tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya, dan keahlian yang harus dimiliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya, kalau guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua menjadi seorang guru.
Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Dengarkan ya, Citra akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku bertapangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-Citaku. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita pelajari adik-adik. Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama dengan Kak Citra. Nah, ini adalah teks puisi tadi, yaitu Cita-Citaku. Apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Nah, di sini ya ada 8 baris. Nah, setiap barisnya itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti ya pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian ya. Masing-masing bagian memiliki baris ya. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian ini disebut dengan bait. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat adik-adik, bunyi vokal itu berarti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama itu huruf vokal terakhir adalah huruf A. Di sini U, di sini A, di sini U. Berarti ada bunyi vokal A, U, A, U. Sekarang dari bait yang kedua itu ada A, U, A, U. Jadi setiap baitnya ini bunyi vokalnya adalah yang terakhir ya A, U, A, U. Dan baris kedua, bait kedua juga A, U, A, U. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Ya, kita menemukan ya bunyi terakhirnya itu berselang-seling A, U, A, U. Lalu tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturannya itu pada bait pertama, akhir kata setiap baris itu terdiri dari huruf hidup A, U, A, U. Begitu pula dengan bait yang kedua, yaitu A, U, A, U. Nah, dari bacaan ini atau puisi ini, penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu puisi ini memiliki rima akhir A, B, A, B. Tadi kan A, U ya. Nah, itu diumpamakan menjadi A, B, A, B. Jadi berulang terus. Puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris. Nah, ini yang disebut dengan baris adik-adik. Lalu baris-baris puisi itu terkumpul menjadi bagian yang disebut dengan bait.
bait puisi. Jadi ini namanya satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi adik-adik. Nah, Kak Citra punya kalimat puisi yang rancak nih adik-adik ya. Nah, di sini ternyata rimanya sama, yaitu U semua. Jadi kalian bisa mengubah susunannya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kalian. Contohnya di sini adik-adik, Kak Citra susun menjadi seperti ini. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guru. Ku ingin membalas jasamu. Ini jika disusun menjadi puisi yang baik dan benar. Nah, di sini kita lihat cakapan adik-adik. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Nah, kita materi untuk sementara ini kita cukup sampai di sini karena yang selanjutnya itu untuk materi yang kedua. Baik, anak-anak, Pak Guru akan menutup yang ini. Nah, tadi setelah kita menonton video, di situ tentang pertama yaitu tentang apa tadi situ yang pertama? Ada yang masih ingat video yang kita tonton tadi? Ayo. Cita-cita, Pak. Oh, cita-cita. Di situ tadi dijelaskan ada berapa gambar di sini. Ada Pak Guru sudah salin di dalam LK pelatihan. Di sini yang pertama, ini apa ini gambar apa? Guru. Kalau yang kedua, Lukis. lukis. Arsitek. Oh ya, arsitek. Arsitek adalah kerjaannya yaitu membuat apa ini? Rancang bangunan. Rancang bangunan. Itu yang ketiga. Yang ketiga apa ini? Gambar apa tadi yang ditonton? Dokter hewan. Dokter kucing. Dokter kucing. Dokter kucing itu pekerjaannya bagaimana? Mengobati kucing sakit, Pak. Oh, mengobati kucing sakit. Nah, di sini yang keempat. Lukis. Ya, Lukis. Yang keempat Ya. pelukis. lukis. Pekerjaannya sehari-hari atau kegiatan utamanya sehari-hari apa di situ dia? Melukis. Melukis. Gambar, Pak. Melukis. Ya. Terus nomor berikutnya gambar apa ini? Itu pilot, Pak. Pilot. Pekerjaan pilot apa ya? Ada yang tahu? Menerbangkan pesawat. Menyopiri kapal terbang, Pak. Ya, Menjalankan pesawat, Pak. menjalankan pesawat. Nah, baik. Setelah kita melihat gambar-gambar tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kalian ini kan LK uji coba. Ya, Pak Guru bagi secara kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, kalian bisa kerja LK-nya. Ya, satu orang bisa ambil LK-nya di meja depan. Ayo. Ayo, satu orang. Ketua kelas mana ketua kelas?
Ayo Ya diambil. Pak, ntar Pak. Ya, Ini Pak. Bagi satu Pak ya ini. iya dibagi semua dapat ya. Ya. Sudah Pak. Semua kelompok sudah pegang LK-nya. Sudah Pak. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang tadi kan 1 sampai 5 kalian sudah jawab. Nanti sebentar setelah ini kalian bisa mengisi, tapi Pak Guru mau tanya. Nah, di sini apakah kalian sudah punya cita-cita setelah menonton tadi tayangan video tadi? Apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Sudah Sudah Pak. Sudah Pak. Cita-citanya apa? Bisa dituliskan di LK-nya, apa di LKPD-nya ya. Ya Pak. Pak, tanya Pak. Ya, Kalau bisa. cita-citanya tidak sesuai dengan di gambar, boleh nggak Pak? Bisa. Bisa ditulis tidak sesuai dengan gambar-gambar, itu hanya contoh saja yang ditampilkan dalam materi. Pak. Jadi bisa mengambil Pak. cita-cita yang lain, mungkin punya keinginan yang lain karena cita-cita itu kan banyak, bisa dipilih. Bisa juga memberikan tujuan hidup buat kita. Misalnya kita cita-citanya ingin jadi presiden. Nah, nanti kalau di saat kita menjadi presiden, wah, apa tugas sebagai Ketinggian, presiden? Pak. Harus memimpin negara dan seterusnya. Bisa dipahami? Pak mau jadi presiden. Nggak mau Pak. Nggak mau. Saya jadi YouTuber Pak. YouTuber iya, YouTuber YouTuber aja betul. Pak. Kalau jadi YouTuber Ya. itu Banyak duit. ya cepet kaya ya. Ini berarti nih Toto ini sering nonton YouTuber ini. Pak Guru saja belum bisa Iya jadi Pak. YouTuber ini. Ingin seperti Atta Halilintar Pak. Iya betul. Atta itu kaya itu gara-gara YouTube. Pak Guru juga ingin juga sih kayaknya itu, tapi karena Pak Guru sudah jadi guru ya mau tidak mau harus mengajar. Iya. Yang lain sudah punya cita-cita, yang kelompok lain. Nah, kalau sudah Sudah, bisa Pak. diisi di LK-nya ya. Terus LK yang satu di situ tentang cita-cita, apa tentang puisi. Nah, di situ kalian harus mengisi atau membuat puisi yang sudah tadi yang sudah ada di LK itu yang paling bawah. Di situ ada tadi yang sudah dijelaskan dalam video. Di situ kalian bisa isi. Nah, puisi yang tadi kan sudah disusun. Tadi kan ada di dalam video ada yang bertanya apakah puisi itu bisa dirubah-rubah yang di LK. Ternyata di situ bisa, jadi kalian bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian yang percobaan yang kedua. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, kerjakan ya. Nah, baik Pak. Pak Guru tunggu sampai selesai. Bentar Pak. Sudah Pak. Sudah, oke baik. Kalau sudah, kita lanjut ke LKPD yang berikutnya. Karena ada LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok. Maksudnya dikerjakan secara kelompok. Kalau yang tadi kan secara mandiri, tapi dikerjakan dalam kelompok. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kalian isi sesuai dengan soal. Oke, ayo kerjakan. Aku tunggu. Sudah Pak. Sudah, oke baik. Di sini tugas kalian salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Ya, mungkin dari kelompok yang pertama bisa mempresentasikan ke depan. Yang tadi kemarin sudah dibentuk, kita lanjut. Kelompok satu, ayo maju. Ayo kelompok satu. Terus pimpin kelompok satu. Ya, Pak. Sudah. Satu, kita maju perwakilan atau kita maju sendiri? Mas, maju sendiri bisa. Oh, maju sendiri. Ya. Iya. Ya, Pak, udah selesai, Pak? Ya, sudah. Kelompok dua, ayo maju gantian. Sudah. Ya, kelompok tiga. Pak. Oke, baik. Kelompok empat.
Kelompok terakhir, Ini Pak. Sudah Pak. sudah. Oke, baik. Setelah pelajaran ini, apakah kalian merasa kesulitan dengan materi yang Pak Guru ajarkan melalui tayangan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti jelas ya? Ya, mungkin karena beberapa waktu yang lalu Pak Guru mengajar itu hanya ceramah-ceramah saja, mungkin melalui video kalian lebih apa kalau dengan video mungkin lebih menyenangkan ya. Oke, baik. Pak Guru juga nanti akan lebih memvariasi pembelajaran berikutnya dan selanjutnya. Baik. Dari kegiatan hari ini, kita dari pertama tadi kita akan membahas tentang cita-cita. Nah, kalian sudah menentukan cita-cita kalian. Terus pembelajaran yang kedua yaitu tentang puisi. Di puisi tersebut kita harus bisa membaca puisi dengan vokal yang indah agar puisi tersebut dibaca dengan baik agar si pendengar atau yang mendengarkan teman-teman kalian yang mendengarkan itu merasa tersentuh dengan puisi yang kalian baca. Jadi pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Kita untuk persiapan pulang. Jadi salah satu bisa memimpin berdoa untuk maju jika sudah selesai mengemas barang-barang kalian. Oke, salah satu bisa maju yang sudah selesai. Ayo. Tadi Ros toh yang maju toh. Nah, sekarang Ros lagi ayo maju. Pimpin Oh, doa. sekarang saya lagi nih, Pak. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Siap, Pak. Bapak. Nah, mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita boleh pulang. Anak-anak, kalau pulang itu nggak boleh belok-belok ya. Jangan sampai main. Jangan lupa pakaiannya itu dijaga. Jangan kayak di kampung saja. Biasanya masa pulang sekolah itu bajunya masih dipakai keluyuran saja. Ya, misalkan sebentar pulang ganti pakaian. Kalau di baru- perempatan nggak boleh belok ya Pak ya? Iya, Lurus terus Pak ya. Kalau di pertigaan. biasanya itu belok-belok. Waktunya pulang nggak sampai di rumah jadi ya. Bisa dong? Ya, enggak gitu toh. Selamat siang semua. Oke, Ya, Selamat Pak. siang Pak. Selamat siang, Pak. ya waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Pasti banyak kurang. Firman, silakan Terima stop Pak. share dulu. Nanti. Nah, ini berarti presentasi yang terakhir nih ya Pak ya. Teaching yang terakhir ini saya sendiri, saya